Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Anda masih menyaksikan Breaking News TV One. Kali ini bersama saya Alfa Tauhid masih mengenai pencarian korban dari gempa dan juga longsor yang terjadi di kawasan Cianjur, Jawa Barat. Sementara itu pencarian korban yang tertimbun longsor di Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Cianjur akibat gempa pada hari Senin yang lalu kembali dilanjutkan lagi pada hari ini. Alat-alat berat kembali dioperasikan sejak pagi hari tadi untuk menyingkirkan material-material longsor yang menimbun permukiman warga dan jalan raya Cipanas Cijedil. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengungkapkan diduga masih ada sekitar 40 orang yang hilang setelah terjadi gempa magnitudo 5,6 pada hari Senin yang lalu. Tim gabungan pun dikerahkan ke Desa Cijedil ini karena diduga masih ada banyak korban yang tertimbun di permukiman ini. Berdasarkan pantauan udara pemirsa, pada Kamis pagi ini ada banyak rumah yang terlihat rusak akibat gempa serta ada pula yang tergerus akibat tanah longsor. Pencarian dan evakuasi dari tim gabungan dilakukan terus-menerus meskipun cuaca terkadang tidak mendukung. Beberapa hari kemarin juga sempat turun hujan, namun itu tidak membuat proses evakuasi berhenti. Hanya ditunda sementara lalu kemudian dilanjutkan kembali. Sampai Rabu malam BNPB kemudian mencatat ada 271 korban meninggal dunia yang sudah teridentifikasi. Dan ada 2.043 orang yang mengalami luka akibat gempa dan longsor. Masyarakat Cianjur yang terdampak gempa kemudian saat ini diungsikan ke sejumlah wilayah. Salah satunya di lapangan Perawatasari di kawasan Joglo di Cianjur. Ada rekan kami Denny Hendra yang akan mengabarkan dari sana. Denny, dari pantauan Anda hingga saat ini sudah ada berapa? Kemarin Anda mengabarkan kepada kami ada sekitar 2.000 orang pengungsi yang berada di kawasan Perawatasari ini. Hingga saat ini ada berapa orang, Denny? Ya, Alfat, selamat siang. Dan saat ini saya masih berada di lapangan Taman Perawatasari, Joglo, Cianjur, Jawa Barat. Dapat saya informasikan saat ini bisa bertambah kurang lebih antara 3.000 orang. Para pengungsi juga sudah berada di kamp pengungsian di Taman Perawatasari, Joglo, Cianjur ini. Dan terlihat di depan kamera ini ratusan warga atau bahkan banyak sekali warga sedang melakukan pengobatan massal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan bekerjasama dengan salah satu yayasan Buddha di Indonesia. Terlihat beberapa warga masyarakat mengantri dan mereka akan mengecekkan kesehatan mereka. Pada saat ini yang disediakan obat, termasuk obat tim medis juga disediakan langsung oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia ini. Lihat mereka kebanyakan menderita asam lambung serta diare dan juga mereka mengalami beberapa penyakit lain, anak-anak seperti batuk, pilek, dan sakit perut. Demikian, Alfat. Denny, jika memungkinkan, kami ingin Anda untuk mengarahkan kamera ke ujung antrian untuk melihat kemudian aktivitas secara lebih pasti mengenai apa yang saat ini mereka lakukan. Sudah berapa panjang antriannya, bagaimana kemudian reaksi mereka di pengungsian hingga saat ini. Anda pun bisa menceritakan secara lebih detail mengenai apa yang mereka rasakan hingga saat ini. Silakan, Denny. Ya, mereka langsung diantri dan dipersilahkan duduk oleh pihak penyelenggara dan mereka ditanya satu persatu keluhan dan kesehatannya dan langsung masuk ke ruangan atau tenda yang berada di dalam. Mereka langsung diobati oleh puluhan dokter atau para medis yang ada di dalam tenda tersebut. Dan mereka juga saat ini masih menggunakan masker, menjaga jarak, dan saat ini juga terlihat setelah dilakukan pengobatan, mereka juga mendapatkan bingkisan dari Kementerian Pertahanan. Kemarin kalau kami lihat antriannya tidak sebanyak ini di ruang perawatan, tapi kenapa hari ini tiba-tiba melonjak tinggi, semua minta untuk diperiksa? Ya, dapat saya informasikan lah. Mungkin di sini juga mereka menyediakan tenda dan tim medis yang banyak. Dan mereka langsung disuruh
atau diimbau untuk mengecekkan kesehatannya di tenda-tenda ini. Karena mereka di sini juga sesudah menerima cek kesehatan, mungkin mereka akan mendapatkan bingkisan berat rekan Alvan. Bisa Anda kemudian berbincang sedikit dengan tenaga medis ataupun warga yang saat ini mungkin tengah memeriksakan kondisi mereka di sana, sehingga kami punya gambaran lebih pasti mengenai apa yang mereka rasakan, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka khawatirkan mungkin pasca gempa dan juga longsor yang menimpa lokasi mereka ini. Oke, Alfat, saya akan coba dengan salah seorang bapak mungkin yang akan, Kang, punten Kang, nama saya Kang. Bagus, sakit apa sih? Daftarin apa sih? Gatal-gatal. 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 Apa lagi? Ya itu utamanya mah gatal-gatal. Gatal-gatal. Ini udah berapa gatalnya? Ah, pas emang sebelum kejadian. Belum kejadian. Terus? Sebelum kejadian gatal-gatal. Sekarang apalagi sekarang di sini kan di kos-kos susah. Susah apa ini? Susah mandi ya. Oh, susah mandi di air. Jadi nggak mandi ya? Itu apa? Siapa nama? Aku sudah. Itulah kenapa saya berbicara dengan salah seorang masyarakat namanya Agus, dan mereka menderita gatal-gatal dan karena juga kesulitan air, karena air kecil sekali, datang habis dipakai langsung habis. Artinya di sana MCK-nya belum memadai ya untuk melayani 3.000 pengungsi yang saat ini berada di pengungsian Prawatasari. Iya, betul sekali rekan Apas, karena di sini juga terus bertambah pengungsi yang dari beberapa kecamatan yang terdampak cukup parah terus mendatangi lokasi ini, dan tenda pun sedang dibuat dan sedang didirikan lagi, termasuk dari Basnas dan beberapa instansi lainnya juga sedang mendirikan tenda di lokasi ini rekan Apas. Bisa Anda gambarkan kepada kami ruangan lain mungkin atau tenda lain yang ada di sana untuk menunjukkan aktivitas selain di ruang pemeriksaan ini, barangkali ruang perawatan ataupun dapur umum mungkin yang bekerja tanpa henti kalau saya bayangkan ya. Saya juga tidak bisa membayangkan bagaimana hidup di pengungsian dengan kondisi seperti apa yang mereka alami ini. Denny. Oke, untuk dapur pengungsian sendiri kenapa memang cukup berada di belakang karena di situ cukup aman, dan di itu juga para petugas juga masih bekerja, dan di sini juga warga masyarakat juga masih ngantri, dan mereka juga ingin langsung mendapatkan pengobatan, dan itu tenaga medis saya akan masuk ke bawah. Saya akan masuk ke dalam kanapat dan melihat langsung kondisi di dalam, apa saja yang dilakukan oleh tim medis ini, dan apa saja keluaran ini salah satu warga sedang diukur tensinya, dan ini juga salah satu memeriksakan kesehatan dan cek termasuk lansia, orang tua, dan juga anak-anak kekanapan. Anak-anak juga periksa. Nah, ini banyak sekali tim medis dari Kemenhan ini yang datang, atau tim dokter juga langsung berada di sini rekan Alfat. Ya, jadi memang hari ini memang didominasi oleh pasien rawat jalan ya sepertinya ya. Hanya ini memeriksakan kondisi mereka sementara ini, langsung kemudian kembali lagi ke pengungsian begitu, ke tenda mereka menginap, atau bagaimana sebenarnya Denny? Jadi ini tetap dia yang berada di sini rekan Alfat, yang berada di pengungsian ini seperti orang tua, dia tetap berada di sini dan mereka langsung mengecekkan kesehatannya di lokasi ini yang disediakan oleh Kemenhan. Dan obat pun langsung disediakan dan diberikan oleh tim, dan mereka para ini juga langsung diberikan obat sesuai dengan keluhannya rekan Alfat. Gitu. Kalau saya melihat antriannya yang begitu panjang pada hari ini, sudah terjadi sejak jam berapa ini antrian seperti ini, Denny? Ini baru saja dibuka, rekan Alfat, baru saja dibuka kira-kira setengah jam yang lalu, karena dia mempersiapkan kedatangan Kemenhan dan tenda ini langsung berdiri. Nah, begitu rekan Alfat. Ada berapa penambahan tenaga medis sepengetahuan Anda di sana? Dari kemarin kemudian hari ini sepertinya cukup
lebih banyak begitu ya penambahan tenaga medisnya. Iya betul sekali, Alfat. Selain di Kemenhan ini, tenaga medis juga ada di Kesehatan Marinir Angkatan Laut dan Kesdam 3 Siliwangi juga menyediakan kesehatan. Dan untuk Kesdam sendiri menyediakan tenaga medis dan perawat sebanyak 60 orang dan 6 marinir sebanyak 56 orang. Dan di sini saya lihat ada sekitar 50 orang tenaga medis. Tenaga medis 50 orang di lokasi ini. Nah, rekan Alfat. Apakah ada pasien atau pengungsi yang kondisinya mungkin cukup parah dan terpaksa harus dirawat seadanya mungkin pengungsian? Adakah? Ada tadi rekan Alfat, saya yang kebetulan kamera on dan hanya dapat melihat dia luka-luka dan dibawa ke rujuk ke rumah sakit dan masih diperban wajahnya dan lukanya. Dan ada rekan Alfat. Apakah itu karena mereka tidak mendapatkan tempat di rumah sakit sehingga terpaksa harus dirawat di pengungsian atau bagaimana? Untuk mereka mungkin dia tidak mendapatkan tempat ataupun air mau dievakuasi di pengungsian itu juga belum jelas. Nah, kebanyakan di rumah sakit sendiri sudah menampung para pasien. Jadi terlihat mereka yang mengalami luka-luka ini ingin berkumpul dengan keluarganya di tenda ini, rekan Alfat. Para pengungsi ini didominasi dari warga mana, Denny? Dari kawasan mana? Dari daerah terdampak gempa yang di mana? Rekan Alfat nih kebanyakan dari Kecamatan Cikenang, Cilaku, dan Kota Cianjur sendiri. Dan beberapa di daerah lain seperti Cibober juga ada, dan Karangtengah juga ada, rekan Alfat. Jadi yang terdampak paling parah banyak di sini warga masyarakat Kecamatan Cugenang, rekan Alfat. Ini kan kita lihat ini adalah bisa dibilang posko kesehatan ya, posko perawatan juga begitu. Apakah ada posko bagi mereka yang ingin melaporkan anggota keluarganya masih belum ditemukan misalnya? Untuk posko itu saya berkeliling sejak tadi pagi mencari posko krisis center di sini tampaknya tidak ada, rekan Alfat. Tidak ada, dan mereka pun mungkin mencari atau mencari keluarganya melalui pesan singkat atau apa ini tidak jelas karena di sini tidak ada posko krisis center. Jadi memang di pengungsian Perwatasari ini dikhususkan untuk para pengungsi yang kehilangan tempat tinggal, yang mengalami sedikit gangguan kesehatan, lalu kemudian dilayani di sini begitu ya, bukan sebagai pusat data dan juga informasi mengenai korban gempa begitu ya? Betul sekali, Pak. Dapat ini sih saya melihat ini setelah dilakukan pengobatan, masyarakat diberikan bingkisan berupa masker dan beras. Masker dan beras yang diberikan oleh para dari kerjasama dengan Kemenhan ini, rekan Alfat. Oke, saya melihat ada tumpukan beras atau apa itu yang kemudian mungkin jadi item bantuan juga mungkin atau seperti apa? Distribusinya ya, bagaimana distribusinya? Distribusinya diberikan langsung kepada warga yang sudah melakukan pengobatan dan mereka dikasih 1 karung beras dan 1 pak masker. Ada berapa karung beras, berapa ton beras ini yang menjadi? Ada berapa karung nih Bu? Oke. Ini ada 1.000 karung beras yang disediakan oleh pihak Yayasan Buddha Suci Indonesia ini, rekan Alfat. Baik, adakah bentuk-bentuk bantuan lain mungkin yang Anda lihat di sana selain logistik beras misalnya atau sembako atau apa, bantuan dana misalnya, pengumpulan dana? Saya tidak melihat bantuan lain soal obat-obatan dan beras serta masker ini aja, Kak. Jika memang ada warga yang terdampak gempa kemudian menonton acara ini kita sekarang dan ia membutuhkan bantuan, bisakah ia langsung menuju ke sini begitu tanpa harus terdata dulu? Apakah harus ada surat-surat yang kemudian menunjukkan bahwa ia tinggal di lokasi yang terdampak gempa atau bagaimana? Dia perlu mendaftar di depan yang disediakan loket yang telah disediakan ke rapat. Dia bisa langsung atau pasien bisa langsung
mendaftarkan pada loket yang disediakan paling depan. Jadi siapapun boleh mendaftarkan dirinya untuk berobat di tenda ini, rekan-rekan. Bisa Anda gambarkan lagi lokasi dari pengungsian ini? Mungkin masih ada yang belum familiar dengan lokasi di sini. Seberapa jauh dari pusat kota, di dekat dengan wilayah apa begitu? Jadi mereka punya gambaran. Ya, lokasi ini berada di kota, tepatnya di tengah-tengah kota Cianjur, tepatnya lapangan Taman Prawatasari Joglo Cianjur, Jawa Barat, dan identik disebut dengan lapangan Joglo. Nah, di lokasi ini digunakan oleh pemerintah untuk upacara nasional maupun upacara-upacara lain, karena lapangan ini memang khusus untuk tempat berrekreasi warga Cianjur. Jadi lapangan Prawatasari Joglo Cianjur ini memang berada di tengah-tengah kota Cianjur, Karapat. Apa mungkin Anda sempat berbincang dengan para pengungsi ini? Apa yang kemudian menjadi bantuan yang paling mereka harapkan saat ini? Yang paling mendesak? Oke, saya akan berbincang dengan Mar dan ada satu warga yang tampak di video. Mar, apa yang saya lihat rumah bantal, om, sama bantal, selimut, baju anak-anak. Terus obat mah udah ada di sini, obat makan ya. kondisi rumah sendiri lagi gimana? Hancur. Kemarin dari ada tentara yang jaga. Enggak. Iya, pas perempatan. Iya. Ya. Ya, rekan Alfat, yang saya berikan. Baik, Denny. Warga, dia membutuhkan. Ya, Ya, Denny, mungkin saya akan beri ada kesempatan untuk kembali mencari tahu lebih dalam ya mengenai situasi terbaru di sana, karena kita harus jeda dulu. Kami akan nanti kembali lagi bersama Anda, Denny, di pengungsian Prawatasari. Kami kembali sesaat lagi.